Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dear Comrade 2019 merupakan film drama aksi romantis yang diperankan oleh Vijay Devarakonda sebagai Chaitanya alias Bobby, serta Lasmika Mandana sebagai Lily. Ini adalah Bobby, dia merupakan ketua perserikatan mahasiswa dari kampus Kakinada yang saat itu sedang memimpin demo. Mereka menuntut rektor menunaikan janjinya, memberikan pendidikan gratis bagi para mahasiswa kurang mampu. Demo ini dipicu karena salah satu mahasiswi bernama Anita melakukan percobaan bunuh diri akibat tak mampu membayar biaya kuliah. Tapi sepertinya Bobby salah mendapatkan info. Ternyata Anita melakukan hal bodoh ini karena masalah keluarga, bukan karena biaya kampus. Bobby memarahi Anita yang tega menipunya dan semua ratusan siswa yang berdemo untuknya. Meski begitu, Bobby menutupi masalah itu dan tetap melanjutkan demonya. Sehingga SCP Srikan pun mau tak mau memutuskan akan melakukan rapat terkait biaya kuliah, membuat semua mahasiswa senang. Ini adalah kakek Bobby yang bernama Comrade Suryam. Beliau adalah panutan Bobby. Semua nasihat kakek selalu Bobby dengar dan lakukan. Sampai-sampai nama organisasi mahasiswa mereka adalah Comrade. Comrade artinya sahabat sejati. Bobby sangat benci jika ada yang berpolitik di kampusnya. Dia tak akan segan menghajar mereka semua. Lanjut cerita, suatu malam dengan raut ketakutan, Anita mendatangi Bobby dan kawan-kawannya. Dia mengakui sebenarnya penyebab dia bunuh diri adalah ulah Buni. Buni mengungkapkan rasa cinta terhadap Anita. Anita tak menyukainya, sehingga Buni terus mengganggunya. Anita ketakutan, makanya dia melakukan hal bodoh itu. Emosi Bobby memuncak. Dia mendatangi Buni untuk memberinya peringatan. Sayangnya Buni tak mengindahkan nasihatnya, sehingga Bobby pun menghajar Buni dan kawan-kawannya. Perkelahian terus berlanjut, sampai kemudian polisi datang untuk menangkap Bobby dan kawannya. यार बॉबी चलिए अब बॉबी चल Di kantor, inspektur sangat gedek dengan kelakuan Bobby yang sulit diatur. Bobby melakukan semua itu karena merasa percuma jika dia melapor polisi. Anita tak akan mendapatkan keadilan karena polisi selalu berpihak pada keluarga Buni yang punya latar belakang politik kuat. Meski begitu, Bobby dan kawannya bisa lepas asal mau membayar Rp10.000. Ayah Buni membebaskan mereka. Dia pun berpesan pada Srinu, teman Bobby, untuk menjaga Bobby agar tak kembali melakukan keributan. Ya minimal sampai pemilu selesai, karena bisa berpengaruh buruk untuk namanya yang sekarang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Di perjalanan pulang dari kantor polisi, Bobby dan kawannya Martin hampir nyerempet seorang gadis bernama Lily. Sehingga mereka jatuh dan babak belur. Sorry Baya. Bobby menyalahkan Lily. Dia minta ganti rugi karena membuatnya lecet. Bobby merampas semua uang Lily dan berjanji akan mengembalikannya. Lalu dia pun pergi. Sesampainya di rumah, Bobby terkejut mengetahui kenyataan bahwa Lily adalah keponakan tetangganya. Lily datang untuk menghadiri acara pernikahan kakak sepupunya. Lily juga dulunya adalah teman masa kecil Bobby. Bibi menyuruh Bobby mencari pelaku yang mengganggu Lily dan merampas uangnya. Itu membuat Bobby malu dan terpaksa pura-pura pergi dengan Lily untuk mencari pelaku. Bobby membawa Lily ke tongkrongannya. Setelah Bobby memberikan coklat, Lily baru ingat. Dulu saat Bobby kecil, dia sering membuat puisi cinta untuk kakak sepupunya. Lily senang, akhirnya dia punya bahan untuk membuli Bobby. Di rumah, Lily menceritakan itu pada kakak sepupunya, Nandini. Mereka tertawa bersama mengingat masa lalu. Tapi kakak Nandini memperingati Lily agar jangan terlalu membahas masa lalu. Perasaan Bobby pasti tidak enak. Tapi keesokan hari, Nandini sengaja memanas-manasi Bobby. Karena hari ini dia sudah bersiap menerima lamaran dari kekasihnya yang tinggal di Australia. तुम्हारा नाम क्या है बेटी? शर्माइए मत, खाइए. Sedangkan Lily, dia merasa Bobby sedang cemburu dengan pertunangan ini. Apalagi malam harinya saat Bobby mengantar henna ke Nandini, डिनर हो गया? dia malah dikerjain dua wanita ini. Bobby dipaksa berpuisi, Please. sehingga Bobby pun melakukannya. Puisinya kali ini berjudul Dear Comrade. डियर कॉमरेड
हमेशा आना और जाना है, चाहे हमारा बचपन कभी वापस ना लौटे। Lily tak kuasa menahan tawa, begitu juga dengan paman. Itu membuat Bobby kesal. Lily kembali menghampiri Bobby. Dia mengejek Bobby seperti anak kecil. Namun sifat kekanak-kanakan Lily membuat Bobby tertarik padanya. Lanjut cerita saat main dengan Lolly, adik Bobby. Lily penasaran dengan buku kakek Bobby yang berjudul Komrad. Dia pun bertanya langsung dengan kakek apa itu arti komrad. Kakek menjelaskan, komrad atau komrad adalah kamu perlu memperjuangkan hakmu. Untuk itu kamu perlu bertanya dengan berani. Jangan takut jika kamu menemui masalah atas hakmu, karena setiap orang yang membantumu mempertahankan hakmu adalah kawanmu, alias komrad. Di sisi lain, Bobby dan kawannya sedang berlatih kriket. Lily datang meminta bergabung dengan tim. Martin mencegahnya, takut Lily terkena bola. Tapi Bobby malah memberitahu cara bermain kriket pada Lily. विकेट्स पे बॉल लग गई तो Dia juga memperbolehkan Lily bergabung dengan tim. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Tapi poin tim Bobby belum bisa menyaingi tim lawan. Martin berkata pada Lily, pertandingan ini untuk mengembalikan uang Lily yang kemarin mereka ambil, dan mereka yakin mereka akan memenangkannya. Padahal tim Bobby tak punya ciri-ciri akan menang. Lolly mendekati kakaknya, menyuruh Bobby memperbolehkan Lily mengikuti permainan. Bobby tak mau karena bisa mempermalukan timnya. Di permainan, tim Bobby kesakitan terkena bola, sehingga dia tak bisa melanjutkannya. Semua pemain sudah melempar bola. Jadi Lily menawarkan diri menggantikan yang sakit. Bobby tak mau, jika Lily masuk, mereka akan kalah dan membayar taruhan 5.000 rupiah. Tim lawan tertawa. Mereka mau memberi Bobby kesempatan melanjutkan permainan asalkan Lily yang main. Lily percaya diri meski teman-temannya meremehkannya. Lily terus-terusan menekan poin 6. Membuat semua orang takjub dan tak menyangka. Sehingga dengan mudah Lily membalikkan poin dan membuat tim Bobby memenangkan pertandingan. Lily lanjut mentraktir tim barunya. Seorang teman bertanya, kok bisa Lily sejago itu? Ternyata Lily adalah atlet dari tim nasional kriket India. Pantas saja dia dengan mudah memenangkan pertandingan. Mereka senang dan meminta foto bareng Lily. Tentunya membuat Bobby semakin menyukai Lily. Ini setiap hari Bobby diam-diam memandangi Lily. तुम्हारे अंकल को बहुत पसंद है वो तो चाय में बिस्कुट भिगोकर खाते हैं Karena rumah mereka sangat terbuka satu sama lain. Suatu hari Bobby kedapatan memandangi Lily. Bobby salting, tapi dia beralasan hanya ingin memberikan permen titipan ibunya. Bobby lantas mengajak Lily ke markas komretnya untuk diperkenalkan pada teman-temannya. Tapi tak lama, anak buah Bunny datang memprotes Bobby. Karena kemarin Bobby telah berani memukuli Bunny. Kemarin Bunny tak membalas karena pemilu akan dilangsungkan. Kini pemilu sudah selesai, saatnya mereka memperingati Bobby. Lily ketakutan. Dia meminta Bobby segera mengakhiri pertikaian, tapi Bobby tak sengaja mendorong Lily agar segera menyingkir. Bobby tak terima dipukul mereka, sehingga keributan pun terjadi. बॉबी छोड़ यार। महंगा पड़ेगा तुझे। चलो रे। चल बॉबी। Di mobil saat mereka hendak menjemput orang tua Lily, Lily terlihat kesal dengan Bobby. Dia jadi teringat almarhum kakaknya, Vinod, yang meninggal saat melakukan unjuk rasa di Universitas Delhi. Vinod punya sifat sangat mirip dengan Bobby. Semenjak kehilangan Vinod, Lily selalu merasa sendirian. Bobby kasihan dengan Lily. Dia malah berkata ingin berbicara dengan orang tua Lily kalau dia mencintainya. Lily malah tertawa. अरे लिली तैयारियां कैसी चल रही है कैसे बॉबी, सब ठीक क्या है ना? बात है? मैं अच्छा हूँ। नमस्ते भाई साहब। Dan sesampainya di rumah Nandini, Lily menjawab pernyataan Bobby. Memangnya kakakku sudah selesai kamu cintai? Oh, jadi sekarang giliranku. Bobby pun bingung mesti gimana. किस्मत। Lanjut cerita, persiapan pernikahan pun dimulai. Bobby yang kasmaran selalu mencari perhatian dengan Lily. Bahkan saat ritual akan digelar, Bobby terpesona melihat Lily yang menggunakan baju sari lengkap. Keluarga lupa membawa guci putih untuk ritual, dan Lily ditugaskan untuk mengambilnya. Bobby mengambil kesempatan mendekati Lily. थैंक्स चलो Bobby lagi-lagi mengungkapkan perasaannya ke Lily. I love you.
Lily tak nyaman, dia merasa Bobby menyukainya setelah kakaknya menikah. Lily berkata, setelah aku pergi dari sini, hidup kita akan berubah. Pikiran kita berbeda, bahkan jalan kita pun berbeda. Kenangan indah bersamamu selama ini memang ada, tapi bukan untuk cinta. Lily pun bergegas kembali ke panggung pengantin. Itu membuat Bobby patah hati. Setelah acara selesai, tanpa melihat ke arah Bobby, Lily pun kembali ke Delhi. Bye. Keceriaan Bobby hilang, dia menjadi tak semangat karena Lily. Dia tak fokus menggarap ujiannya. खड़े हो Apalagi rektor membuatnya jengkel, menuduh Bobby melakukan kecurangan dalam ujian. Bobby tak mengumpulkan lembaran jawabannya. Dia membuat kapal sambil mencerna jawaban Lily. Dia ingat, Lily tak pernah menolaknya. Dia hanya mengatakan bahwa jalan mereka berbeda. Untuk itu, meski jarak lumayan jauh, Bobby menyusul Lily menggunakan motornya sendiri. Herannya dia kan gak pakai helm gitu. Masa dia gak ditangkap polisi ya? Lanjut cerita kedatangan Bobby, Lily terkejut. Bye. Untuk apa Bobby menyusulnya jauh-jauh? Bobby kesal mengapa Lily tak berpamitan dengannya. Dia juga menjelaskan kalau dirinya baru pertama kali mencintai wanita, dan wanita itu tak lain Lily sendiri. Rubina, teman Lily, membongkar rahasia Lily, bahwa semenjak Lily kembali, dia selalu menceritakan tentang Bobby. Lily menambahkan, aku kira aku akan melupakanmu setelah pergi dari sana. Ternyata aku selalu memikirkanmu. Aku merasakan itu saat kamu berkelahi malam itu. Aku takut kejadian Vino terulang di kamu. Bobby menenangkan Lily. Dia berjanji tak akan membiarkan masalah Bobby menghampiri Lily. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan Lily. Nah, dari sini mereka pun resmi berpacaran. Keceriaan Bobby semakin terpancar, begitu pula Lily. Dia sering memikirkan Bobby saat latihan. Bobby jadi sering berkunjung ke rumah Lily dan takjub melihat banyak medali emas yang dimenangkan kekasihnya itu. Bobby selalu menemani Lily saat Lily akan melakukan pertandingan. Lily sampai berkata tidak bisa fokus bermain karena dia tak berhenti memikirkan Bobby. Bobby kesal dan menjawab, hari di mana kamu lebih mencintai aku daripada kriket, hari itu pula aku menjauhimu. ऐसा कभी नहीं होगा. चलो चलते हैं. Di sisi lain, Srinu yang sudah berpacaran dengan Anita dicegat Buni dan kawannya. Buni yang cemburu memukuli mereka berdua. Mendengar kabar itu, Bobby dan kawan-kawan menyusul lokasi kejadian. Bobby sangat emosi dengan Buni yang menyiksa Anita. Dia dan teman-teman menghajar mereka semua. Saat Bobby mengejar Buni yang kabur, kakinya dipukul, sedangkan Buni malah tertabrak mobil. Buni dirawat di rumah sakit. Ayahnya sangat marah. Dia sudah kehilangan kesabaran untuk Bobby dan mengira Bobby lah pelakunya. Di sisi lain, Bobby tengah diseret keluar dan ditampar SCP Srikan yang menuduh Bobby mencelakai Buni. Bobby kesal dengan fitnah itu dan balik menampar SCP Srikan. Keributan semakin menjadi saat kelompok Buni datang menghampiri Bobby. Bobby lari ke lapangan untuk melakukan sparring. Tapi Bobby tak berdaya, berkali-kali dia dipukuli sampai pingsan. Lily sangat sedih, dia ketakutan, kejadian kakaknya menimpa Bobby. Lily marah, dia kesal karena Bobby tak sadar telah membuat Lily dan keluarga Bobby sedih melihat keadaannya. Bobby membela diri, dia tak salah, semua orang memfitnahnya dan dia hanya memperjuangkan haknya. Lily tak sanggup lagi, dia membuat pilihan. Bobby melepas semua ini atau dia harus melepas Lily pergi dari hidupnya. Tak disangka Bobby malah mengusir Lily. Secara tidak langsung dia memilih melepas Lily pergi dari hidupnya. Itulah terakhir kali Bobby melihat Lily. Dia menyesali perbuatannya, juga tak menyangka Lily benar-benar pergi darinya. Bobby depresi, setiap hari mabuk berat. Berusaha menghubungi Lily yang tak kunjung menjawabnya. Sifat temperamennya semakin menjadi saat seorang laki-laki tak sengaja menyenggol dan membuat HP-nya rusak. Bobby memukuli pria itu, sehingga Bobby pun dikeroyok. Beruntung teman Bobby segera melerai dan membawanya pergi. Tak bisa berlama-lama menjadi orang depresi.
Bobby memutuskan melanjutkan hidupnya dan meninggalkan Kolkata untuk menyibukkan diri. Dia berkelana membuat proyek suara alam yang mampu menenangkan jiwa. Bahkan saat ibu memberitahu bahwa kakeknya meninggal pun, Bobby juga tak pulang. दादाजी मरे नहीं। Bobby selalu ingat pesan kakek, di mana 3 tahun yang lalu, kakek menasihati Bobby dengan berkata, "Jika kamu hanya berdiri di belakang tembok ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Pergilah sejauh-jauhnya, kemana saja. Ketika kamu akhirnya menjadi kawan sejati, semua yang hilang akan kembali mencarimu. Alam semesta ini sejauh langit dan bintang-bintang. Perjalananmu akan memberitahumu apa yang perlu kamu lakukan." Bobby menyadari betapa berartinya kalimat kakek. Dia lebih menghargai dirinya dan bagaimana alam berbicara padanya. Bertemu dengan banyak orang yang berbeda juga membuat ribuan pengalaman yang indah. Bobby melakukan perjalanan ini tak sendiri, tapi bersama timnya dari Akademi Penyembuhan Suara Internasional, di mana proyek mereka selama ini akhirnya diberi kesempatan oleh Dr. Guru Raj untuk mempresentasikannya. Mereka pun kembali ke Hyderabad. Saat mereka menunggu panggilan Dr. Guru Raj yang tertarik dengan penelitian mereka di rumah sakit, Bobby tak sengaja bertemu dengan kakak Nandini. Bobby mendekat, बॉबी तू यहाँ कैसे? tentunya sambil menanyakan di mana keberadaan Lily selama ini. Ternyata selama ini, Lily dirawat di rumah sakit. Dan itu setelah mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu. Dan kini dia mengalami depresi karena tak bisa bermain kriket lagi. Dokter tak membiarkan Bobby menemui Lily karena kondisi Lily yang kurang memungkinkan. Tapi Bobby tak menyerah. Dia diam-diam mencari ruangan Lily. So sorry. Setelah ketemu, dia pun membangunkan Lily. Lily terlihat pucat dan cemas. Dan yang mengejutkan, tangan kaki Lily terikat. Bobby melepas ikatan, membuat dokter memarahinya. Sorry dokter. हंगामा मचा रखा है इसने। Tak berhenti di situ, Bobby diam-diam berusaha membawa Lily kabur dari rumah sakit. चलो उठो यहाँ से निकलते हैं। Lily merengek sembari berkata, "Please sir, don't do that." Bobby menenangkannya dan berkata, "Tenang Lily, ini Bobby." Setelah terkondisikan, Bobby pun berhasil membawa Lily keluar dari sana. आराम से आराम से। Sebelum membawa Lily pergi jauh untuk penyembuhan, Bobby membelikan beberapa pakaian ganti untuk Lily. Lalu melakukan perjalanan menemukan ketenangan jiwa, menikmati suara alam. Bobby merawat Lily dengan sangat baik. तुम्हारे हॉस्पिटल से तो अच्छा ही है। Sampai Lily pun sembuh dari depresinya. Setelah memastikan Lily benar-benar sembuh, Bobby membawa Lily pulang ke rumahnya. Semua orang senang, kecuali ayah Lily. Ayah sangat khawatir. अगर मेरी बेटी Tapi ibu memarahi ayah karena berkat Bobby, Lily sembuh dari depresinya dan ayah malah marah. Sorry. Bobby sempat menemui dokter dan mengatakan bahwa Lily telah sembuh. Dokter tak percaya. Suatu saat Lily pasti kambuh dan itu kesalahan Bobby. Bobby hanya tertawa. Dia berpamitan dengan Lily dan memberikan Walkman. Jika sewaktu-waktu Lily merasa sakit atau sendirian, sebaiknya Lily mendengarkan rekaman ini. Keesokan hari, beberapa anak kecil tak sengaja memecahkan kaca foto rumah Lily. Ternyata mereka sedang bermain kriket. Lily mengembalikan bola sekaligus memberikan semua alat kriket miliknya. क्या बात है एसएस की बैट? Dia ingin menghapus semua kenangan kriket dan memulai hidup baru mencintai Bobby. Tak lama Bobby datang menjemputnya. Bobby membawanya ke kantor timnya. Ternyata Lily disuruh membuat review penyembuhan depresi melalui frekuensi gelombang suara alam. मैं पिछले Setelah selesai, teman Bobby menyuruhnya bersiap-siap karena besok pagi mereka harus mempresentasikan hasil penelitian mereka. Lily ingin ikut dengan Bobby, tapi Bobby menolaknya. Lily disuruh istirahat dulu. Bobby ingin Lily kembali ke dunia kriketnya lagi, menjadi ceria seperti dulu dan membuang semua gangguan yang menimpanya selama ini. Mendengar itu, Lily kecewa, tapi dia tak terlalu memperlihatkannya dan pamit pulang. Singkat cerita, setelah selesai presentasi, Bobby akhirnya pulang ke rumahnya di Kolkata. Ibu, Loli, dan ayah sangat senang. Akhirnya Bobby mereka pulang. Tapi Bobby merasa sedih. Kini dia harus hidup tanpa kakeknya lagi. Lanjut cerita, akhirnya Sunil dan Anita menikah. Pernikahan ini menjadi reunian besar untuk mereka. Semua teman-teman berkumpul, termasuk Buni yang kini sudah baikan dengan Bobby. Buni telah banyak berubah. Jiwanya lebih tenang dan mengikhlaskan jika Anita bukan jodohnya. Kini mereka semua menjadi sahabat dan menjalani hidup lebih damai. Saat makan di suatu meja, teman-teman menanyakan kapan Lily akan menikah. Lily menjawab,
Minggu depan dia akan dijodohkan dengan orang Kanada. Martin malah mengejek Bobby. Jika Lily menikah, Bobby pasti bisa depresi lagi. Takutnya Bobby membanting telepon dan membuat banyak kekacauan. Bobby malu, dia hendak memukul Martin, membuat semua orang tertawa kecuali Lily. Lily menghampiri Bobby. Dia membuat Bobby berjanji akan selalu seperti ini, mencintai Lily dan berperilaku santai. Bobby malah kembali menyuruh Lily berlatih kriket dan mengejar impian yang dari dulu Lily inginkan. Lily menjawab sudah menghapus semua kenangannya untuk kriket. Yang dia inginkan hanyalah menikah dengan Bobby dan hidup bahagia bersamanya. Itu malah membuat Bobby marah. Dia ingin Lily yang dulu, Lily dengan impian kriket di hidupnya. Mereka berdua berdebat dan Lily hanya mau menikah dengan Bobby. Bobby mau menikahi Lily asal Lily juga mau kembali bermain kriket. Lily pun marah dan pergi. Lily. Keesokan hari Bobby tak sengaja bertemu dengan Rubina. Dia heran, mengapa Rubina menjadi karyawan garmen dan tak meneruskan kriketnya. Itu sungguh membingungkan untuk Bobby. Rubina pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana 3 tahun yang lalu, tim Lily dan Rubina memenangkan pertandingan kriket. Dan itu artinya mereka bisa lanjut ikut tim nasional mewakili India untuk go internasional. Mr. Ramesh Rao, Ketua Serikat Pemuda dan Olahraga, mengundang Lily menemuinya di kantor besok siang. Namun saat bertemu dengan Mr. Ramesh Rao, Lily malah mendapat perlakuan tidak mengenakan. Jika Lily mau dipilih masuk tim mewakili India, Lily harus mau tidur bersamanya. Lily ketakutan, dia menolak tawaran bejat itu. Dan esok harinya, Mr. Ramesh Rao menampar Lily yang sedang ada di kamar mandi perempuan. Dia melecehkan Lily karena telah lancang membuat laporan polisi untuknya. Rubina datang menghentikan Ramesh Rao. Rubina mengaku telah membuat laporan itu, tapi Rubina malah mendapat perlakuan buruk darinya. Ramesh Rao menghimpit Lily. Dia menyuruh Lily segera pergi dan jangan pernah bermimpi bisa masuk sebagai tim kriket mewakili India untuk go internasional. Setelah selesai mendengar semua itu, mata Bobby menjadi berapi-api. Dia membawa serta teman-temannya mendatangi Ramesh Rao dan memberinya pelajaran. Lalu Bobby menjemput Lily menuju kantor polisi untuk membuat laporan pelecehan yang dilakukan Ramesh Rao terhadapnya. Lily menangis karena Bobby memaksanya menandatangani surat keluhan itu. Beruntung ayah Lily segera datang. Bobby menjelaskan yang sesungguhnya menimpa Lily, tapi ternyata ayah sudah mengetahui semuanya. Ayah sengaja tak melaporkan itu demi kehormatan Lily dan keluarga. Itu membuat Bobby kesal, tapi dia masih merayu Lily agar mau mendengarkannya. Lily juga capek terus-terusan mengikuti kemauan orang. Dia juga punya perasaan, dan semua orang tidak mau peduli apa yang sebenarnya dia inginkan. Di sisi lain, Ramesh Rao mendatangi sahabatnya, seorang polisi, agar mau memberi Bobby pelajaran karena telah berani memukulinya. Sedangkan Bobby, dia kembali menemui Lily yang saat itu sedang dijodohkan oleh keluarganya dengan pria Kanada. Bobby lagi-lagi menyuruh Lily memperjuangkan haknya, tapi Lily tetap tidak mau. Dia malah menagih kemana Bobby selama 3 tahun ini. Lily menganggap Bobby telah melupakannya, dan sekarang biarkan Lily melupakan Bobby dan menikah dengan pria pilihan keluarganya. Bobby kesal, dia pergi. Sedangkan Lily, dia kembali merasa takut kehilangan Bobby. Dia ingat, Bobby telah memberinya sebuah rekaman dan saat Lily mendengarkannya, ternyata rekaman itu berisi Bobby yang melakukan perjalanan jauh sendirian. Bobby merekam semua perasaannya, kerinduannya, dan betapa dia ingin Lily kembali untuknya. Selama 3 tahun lamanya, meskipun dia berpindah-pindah tempat, dia tak pernah sekalipun melupakan Lily dalam hidupnya. Tapi tak lama Lily malah melihat berita soal pengeroyokan Bobby dan kawannya terhadap Ramesh Rao atas tuduhan pelecehan tim nasional kriket India. Di sisi lain, Bobby dan kawannya ditangkap polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. BCCI Headquarter Mumbai menelpon Ramesh Rao dan mengundangnya memenuhi panggilan komite penyelidikan internal yang akan digelar esok hari. Halo. Ramesh Rao panik. Dia memerintahkan teman polisinya segera memaksa Bobby menandatangani surat pernyataan bahwa Bobby telah salah menuduh Ramesh Rao. Bobby menulis "fuck you". Itu membuat polisi emosi dan menghajar Bobby. Bobby kembali dipaksa menandatangani pernyataan itu, tapi lagi-lagi dia menulis "fuck you". Karena tak mau tanda tangan, terpaksa ACP Srikan mendatangi rumah Lily. Dia tanpa basa-basi mengancam Lily dan keluarganya. Bobby ada di tangannya, dan nasib Bobby tergantung apa yang akan Lily katakan besok di depan BCCI. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Lily pun sudah sampai di lokasi penyelidikan terbuka yang akan disiarkan di beberapa stasiun televisi. Lily tak tega melihat Bobby yang babak belur. Dia jadi semakin takut dengan ancaman ACP Srikan.
Saat sidang dimulai, BCCI memberikan pertanyaan alasan mengapa 3 tahun yang lalu Lily meninggalkan kriketnya. Ramesh Rao memaksa Lily untuk beralasan karena kecelakaan. Bobby tak terima. Ramesh tak seharusnya menyela sebelum Lily menjawabnya. Apalagi Ramesh mengungkap bahwa kondisi emosional dan mental Lily tidak stabil. Keributan pun terjadi, membuat suasana semakin panas akibat saling tuduh. BCCI kembali bertanya, apakah dugaan ini benar atau tidak? No. Lily menjawab tidak benar. Bobby lemas, dia kecewa. Sedangkan Ramesh Rao merasa lega, dia bisa bebas dari tuduhan sekarang. Bobby yang kecewa pun berbohong dengan berkata, aku tidak mengenal siapa Lily. Aku hanya kesal dengan Ramesh Rao, makanya aku ingin mencemarkan nama baik Ramesh Rao. BCCI bertanya apakah ada hubungan antara Bobby dengan Lily. Bobby menjawab, tidak ada pak. Dia sepupu tetangga jauh dari rumah saya pak. Aku melihatnya 3 tahun yang lalu dan dia pemain kriket. Maka dari itu aku membawa namanya untuk kasus ini. Mendengar pernyataan itu, BCCI langsung memerintahkan SCB Sikan untuk membawa Bobby ke dalam penjara. Sedangkan BCCI meminta maaf pada Ramesh Rao. Kesombongan Ramesh kembali muncul. Dia malah menuntut Lily untuk minta maaf padanya. Dia menuduh Lily sengaja pansos agar tenar dan mendapat kursi gratis sebagai timnas kriket India. Tak terima dilecehkan, Lily menampar Ramesh Rao. Setelah agak tenang, Lily membongkar semua kebusukan Ramesh Rao di depan BCCI. Ramesh memang telah menghancurkan hidupnya. Sebenarnya BCCI menunggu momen pengakuan Lily ini. Dia memutuskan Lily diterima sebagai kapten kriket di timnas India mendatang, mengingat banyak prestasi yang telah diraih Lily. BCCI berterima kasih pada Bobby yang telah berani membongkar kasus yang lama bersemayam ini. Ramesh Rao dipecat dari jabatannya dan dia harus menerima hukuman penjara. Saat Lily keluar untuk mencari Bobby, dia dicegat wartawan yang bertanya, mengapa selama ini Lily hanya diam? Lily menjawab, takut. Dia takut dengan apa yang akan menimpanya jika dia melaporkan kasus ini. Tapi dia sadar, saat seseorang ingin meraih haknya, dia harus menghadapi masalah. Dan untuk mengubah ketakutan itu, maka aku membutuhkan orang yang spesial. Aku menemukan orang itu, orang yang membawaku bertarung melawan dunia dan memenangkan pertarungan itu. Saat wartawan bertanya di mana kawan yang dimaksud Lily, Lily pun berbalik pergi mencari Bobby. Sifat kekanak-kanakan Lily kembali lagi. Dia merajuk karena tadi Bobby tak mengakuinya sebagai orang terdekat. Bobby merayu Lily. Dia senang telah melihat Lily seperti dulu lagi. Lily yang dia cintai dan mencintai kriketnya. Dan sekarang mereka pun siap menikah dan Lily akan kembali bermain kriket sebagai timnas India. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.